perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM 23091160021 dari program studi Sistem Informasi kelas A 2023 Fakultas Teknik Universitas Muhammad Warman. Jadi di sini saya memiliki tugas dari mata kuliah Adopsi Teknologi Informasi tentang meresum dua jurnal pertama dari jurnal internasional dan jurnal kedua dari jurnal nasional. Jadi apa aja sih yang akan saya bahas selanjutnya, resumnya, isinya seperti apa, tetap di video next selanjutnya. Baik, kita akan membahas jurnal yang pertama, yaitu pengaruh pajanan bising terhadap pendengaran dan tekanan darah pada pekerja game center di Kota Manado. Di mana jurnal yang pertama ini membahas tentang faktor fisik, pendengaran atau telinga, dan jurnal dua internasional itu nanti akan membahas sama tentang pendengaran atau telinga. Ini jurnal nasionalnya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh adanya kebisingan pada pendengaran dan tekanan darah pada pekerja game center di Kota Manado. Nah, penelitian juga studi observasional ya, di mana menggunakan metode observasional. Nah, di sini juga banyak membahas ya tentang proses pendengaran. Nah, proses-proses mengenai diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dan pokoknya proses-proses pendengaran. Kemudian kebisingan gitu. Kemudian di sini juga ada efek ya atau pengaruh kebisingan. Nah, ada dua kelompok, yaitu dampak auditorial, di mana ini langsung dengan fungsi perangkat keras, biasanya yang pendengarannya berfrekuensi tinggi di telinga, sehingga berdampak jadi kurang gitu fungsi pendengarannya, bahkan sangat mengganggu kesehatan pendengaran. Kemudian ada dampak non auditorial, di mana ini bersifat psikologis, seperti gangguan cara berkomunikasi, kebingungan, dan stres. Di sini juga ada berkurangnya kepekaan terhadap masalah keamanan kerja. Jadi banyak banget efek dari non auditorial ini, karena ini merupakan gangguan psikologis ya. Gitu. Di sini juga ada efek-efeknya, ada efek fisiologi, kebisingan, kesehatan ya, antara kesehatan manusia. Kemudian efek jangka panjangnya, ada efek jangka pendeknya. Kemudian di sini karena membahas tentang tekanan darah ya, ada hubungan nggak sih tekanan darah dengan kebisingan? Ya, itu juga ditempelkan tekanan darah. Nah, di sini langsung ke penelitiannya tadi tentang observasional, di mana diambil secara cross seksional, di mana penelitian ini mengambil sampel seorang pekerja game center di Manado yang memengaruhi lah memenuhi kriteria inklusi dari si peneliti. Nah, pengukurannya itu dilakukan menggunakan sound levometer. Di sini ada sound levometer, di mana pengukuran pendengaran menggunakan tes audiometri dan pengukuran tekanan menggunakan tensimeter. Nah, hasil dari penelitian menunjukkan apa? Di sini ada hasil pengukuran tingkat kebisingan, ada hasil pengukuran fungsi pendengaran, dan di sini hasil pengukuran tekanan darah. Jadi dia ambil kesimpulan hasilnya, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebisingan di game center melebihi ambang batas yang direkomendasikan. Nah, terdapat hubungan antara pajanan bising dengan gangguan pendengaran. Pajanan bising ya, dengan gangguan pendengaran. Tapi tidak ada hubungan yang signifikan antara kebisingan dengan si tekanan darah. Yang ada hubungannya itu adalah si pajanan bising ini, paparan dari pajanan bising dengan pendengaran. Otomatis ketika tidak pajanan bising ini masuk ke dalam pendengaran, itu merusak pendengaran kita hampir 80% tadi dijelaskan. Kemudian di sini juga kesimpulannya, ada kesimpulannya. Ini adalah hasil ya, jadi lihat frekuensinya. Nah, kebisingan di game center ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran pada pekerja. Oleh karena itu, perlunya ada upaya pengendalian kebisingan di lingkungan game center ini untuk melindungi kesehatan pendengaran pekerja. Nah, upayanya itu banyak ya, kalau menurut saya. Contohnya menggunakan alat alat perlindungan pendengaran supaya menjauhkan dari kebisingan-kebisingan yang ada. Apalagi kita bekerja di daerah yang konstruksi, bisa menggunakan ruangan yang kedap suara juga bisa supaya tidak terlalu bising, karena banyak juga dari luar sana yang orang-orang tidak bisa menerima tekanan-tekanan kebisingan, bisa mendenging lah telinganya atau gangguan pada telinganya. Ya, itu merupakan jurnal yang pertama. Selanjutnya, oke, kita lanjut ke jurnal yang kedua, jurnal internasional dengan judul Noise Induced Hearing Loss, yaitu gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan.
Nah, jurnal ini tuh memberikan ulasan lah ya tentang gangguan pendengaran. Kalau abstrak saya nggak tahu bahasa Inggris, kita bisa translate. Ya di sini ada NIHL atau gangguan pendengaran akibat kebisingan, noise induced hearing loss, masih menjadi masalah lah di negara maju. Walaupun paparan kebisingan itu berkurang, standarnya ketat perlindungan pendengaran. Nah, di sini NIHL terus menjadi faktor kegiatan penelitian kebisingan. Masalah ini merangkum kemajuan yang dicapai. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan risiko NIHL. Jadi dua jurnal tadi itu tetap membahas tentang risiko fisik pendengaran atau telinga. Sebagian besar ini adalah penelitian berkaitan dengan risiko NIHL di sektor hiburan. Nah, di jurnal ini tuh ada gangguan pada musisi profesional, ada gangguan pada petani farmers, ya petani gangguan pada petani. Jadi ada di sektor hiburan banyak, selain ada petani terus musisi profesional, terus di sini ada kontraktor kerja, kontraktor gangguan pada ya konstruksi, kemudian ada dari gangguan pendengaran ya dari pemutar musik pribadi di kalangan ini itu banyak ya, termasuk saya pribadi sering menggunakan earphone atau handset dengan suara atau volume yang sangat besar. Nah, itu juga menjadi suatu contoh ya, hal yang tidak boleh ditiru. Dan di sini tuh kalau kita baca itu tuh meningkat sekali faktor-faktor ini. Diperkirakan bahwa selama 20 tahun sejak awal ya 1980 hingga 2000-an, tahun 2000-an, jumlah anak muda dengan paparan kemiskinan sosial telah meningkat 3 kali lipat. Bayangkan 3 kali lipat kemiskinan yang terjadi. Berarti pendengaran rusak ya akibat kita menggunakan terlalu banyak handset, earphone, dan lain-lainnya. Dimana gangguan pendengaran di masa dewasa dan di usia tua menjadi efek kumulatif. Di situ hearing noise apa tadi bahasanya? Ya, noise induced hearing loss itu tuh sangat berpengaruh. Gangguan pendengaran pada dia tidak melihat ke usianya hingga tua. Jadi langsung aja kita kasih bahwasannya ini hal ini tuh masalah kesehatan kerja yang serius dan harus dicegah. Upaya pencegahannya itu seperti apa? Ya, kita bisa menggunakan alat perlindungan yang biasanya dipakai oleh rekan saya ya, konstruksi itu menggunakan alat perlindungan pendengaran supaya menghindari kebisingan dan kerusakan pada telinga mereka. Biasanya kalau di konstruksi itu kan menggunakan banyak melakukan pekerjaan yang bising ya. Nah, itu bisa saja mengganggu pendengaran. Oleh sebab itu mereka menggunakan alat perlindungan pendengaran supaya melindungi dari kebisingan. Kemudian upaya pencegahan itu juga melibatkan bukan hanya si pekerjanya, termasuk pengusahanya dan pemerintah. Jadi pemerintah dan pengusaha serta pekerja itu juga harus berkontribusi bersama supaya dapat mencegah yang namanya permasalahan kesehatan pendengaran tersebut. Mungkin isinya seperti itu dalam jurnal ini, kurang lebih ya. Jadi tentang permasalahan kesehatan kerja, gangguan pada pendengaran. Mungkin sekian dari saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga menjadi mengerti. Terima kasih.